Kita lanjut ke teorema yang berikutnya ya. Nah, teorema 1.2 bunyinya tidak ada bilangan asli yang merupakan penerus dari diri dia sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya n anggota bilangan asli, himpunan bilangan asli, nah nanti kita bakal dapat kalau ternyata n ini tuh tidak sama dengan Sn. Nah, sebetulnya saat kita sedang menyusun struktur bilangan asli, kita jabarkan aksioma-aksiomanya di pembahasan sebelumnya. Ini kita bisa gambarkan ya, kalau misalkan penerus suatu bilangan adalah diri dia sendiri, jika dipanahkan maka bentuknya kayak gini ya, bentuk sebuah gelang gitu. Nah, tapi kan struktur bilangan asli yang kita buat kan nggak kayak gini ya, jadi bentuknya kayak gini. Kita mulai dari 0, 0 itu penerusnya 1, 1 itu penerusnya 2, 2 itu penerusnya 3, 3 itu nanti penerusnya 4, dan seterusnya. Pokoknya bentuknya garis lurus. Nggak ada tuh gelang-gelangan kayak gini nih. Nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah memakai aksioma keempat ya, sudah menambahkan aksioma keempat dalam aksioma piano. Jadinya nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya nih, kalau kita lihat di bilangan asli, ya 1 itu penerusnya bukan 1, tapi 2. 2 itu penerusnya bukan 2, tapi 3. 3 itu penerusnya ya 4, bukan 3. Ya, sama juga. Misalkan kita bikin bilangan yang gede, misalnya 1 juta. Ya, dia itu penerusnya itu ya bukan 1 juta ya. Ya, kalau kita mau ngomong penerusnya 1 juta, ya berarti 1 juta 1 ya. Nah, itu sebetulnya yang mau dibilang oleh teorema 1.2. Jadi, dia itu pengen menyatakan bahwa nggak ada gelang nih dalam struktur itu kita, bilangan asli kita. Meskipun sebetulnya sudah kita tunjukkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya secara gak langsung, nah kita bakal buktikan sekarang di sini secara langsung. Kenapa? Biar teorema ini tuh bisa kita pakai terus. Karena kita ngerasa, oh udah ada buktinya nih. Jadi ya aman kalau kita pakai terus. Udah ada kepastian apakah dia benar atau enggak. Ya cuman meraba-raba doang. Nggak cuman asumsi doang. Nah, makanya kita langsung aja ya buktiin teoremanya. Nah, ide buat pembuktiannya itu sebetulnya mirip kayak teorema sebelumnya. Kita pakai induksi matematika alias aksioma kelima. Jadi memang induksi matematika itu cukup kuat ya aksiomanya. Dia itu selalu kepake kalau kita mau membuktikan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli itu sendiri. Ini kan teoremanya nih jelas-jelas nih. Dia mau mendeskripsikan bilangan asli. Jadi kalau ada teorema-teorema yang pakai sifat bilangan asli, yang mau membicarakan tentang sifat bilangan asli, kemungkinan besar dia memang dibuktiinnya pakai induksi matematika. Nah, kita langsung lanjut aja nih. Di induksi matematika kan kita bikin dulu nih himpunan bagian dari bilangan asli. Nah, di sini A ya. Nah, A-nya itu apa sih? A-nya itu adalah himpunan bagian dari N yang kriterianya itu memenuhi teorema 1.2. Jadi, teorema 1.2 itu kita terjemahkan istilahnya dalam syarat suatu himpunan. Nah, kalau kita lihat di sini syaratnya itu kan ada bilangan asli nih. Ya, lagi bicara tentang bilangan asli. Maka N anggota bilangan asli. Terus katanya tidak ada yang merupakan penerus dari dirinya sendiri. Berarti kalau kita mau ngomong kalau N itu bilangan asli, maka N tidak sama dengan Sn. Nah, makanya ada kriteria ini. Nah, ini jelas ya, A itu himpunan bagian dari N. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini di kriterianya itu N anggota N. Di sini N anggota bilangan asli. Berarti secara definisi dari himpunan bagian, jelaslah bahwa A itu himpunan bagian dari bilangan asli. Nah, kita udah dapet nih himpunan A-nya nih yang mau kita tunjukkan dengan induksi. Berarti kita harus
membuktikan kedua kriteria yang ada di induksi matematika. Yang pertama itu 0 anggota A, yang kedua itu jika N anggota A, maka Sn anggota A. Oke, kita langsung aja ya yang pertama. Nah, kalau yang pertama itu sebetulnya kayak bisa lihat dari aksioma ketiga. Aksioma ketiga kan bilang tidak ada N sedemikian sehingga Sn sama dengan 0. Karena agak ada, berarti kalau kita ngomong S0 sama dengan 0, ini udah agak masuk akal ya. Karena di aksioma ketiga udah bilang nggak ada. Jadi S0 itu udah jelas tidak sama dengan 0. Itu harus benar. Karena kita mengandaikan aksioma ketiga. Maka 0 itu jelas anggota A. Kalau 0 anggota N yang di sini kriterianya jelas banget ya. Udah ada di aksioma ke-1 sebetulnya. Nah, di sini saya memang nggak tulis. Tapi memang terbukti dari aksioma pertama. Jadi yang poin pertama ini udah kita buktikan. Sekarang tinggal yang kedua nih. Nah, di sini kita lihat asumsinya itu anggota A ya. Nah, di sini simbolnya bukan N, kita pakai K. Biar gak pusing ya sebetulnya, makanya pakai K di sini. Dan memang kalau kita lihat di buku-buku pembuktian induksi kebanyakan pakai K ya. Kita lebih sering induksi itu pasti asumsinya bilangan asli itu di sini K, K, K. Entah kenapa ya, kayaknya orang-orang suka banget pakai K kalau di induksi matematika. Saya juga masih bertanya-tanya tuh kenapa. Tapi kita pakai juga gak apa-apa. Karena cuma simbol. Nah, kalau K anggota A berarti dia memenuhi kriteria yang ada di himpunan A itu. Kriterianya apa? Ya K anggota N di sini nih. Terus yang kedua, ya K tidak sama dengan SK. Nah, di sini maka yang mau kita tunjukkan itu dengan mengasumsikan K anggota A itu ya SK anggota A. Berarti SK anggota bilangan asli, himpunan bilangan asli, dan SK itu tidak sama dengan SSK. SK itu tidak sama dengan penerusnya. Oke, kita langsung aja buktiin. Yang pertama itu karena K itu anggota N. Kalau kita lihat aksioma kedua, jelaslah SK itu anggota N. Maka ini dibenarkan oleh aksioma kedua. Nah, terus yang kedua, kita lihat nih, proposisi aksioma A4. Ini sebetulnya kalau kita terjemahkan kan jadi SM sama dengan SN, maka M sama dengan N. Nah, di sini kita harus perhatikan kontraposisi dari A4. Ini kan A4 ya. Nah, kalau di logika matematika, jika kita punya proposisi implikasi jika P maka Q, maka kontraposisinya jika negasi Q, maka negasi P. Alias jika tidak Q, maka tidak P. Nah, berarti A4 ini kalau kita kontraposisikan, di sini kita balik nih, kan Q-nya di sini M sama dengan N. Nah, di sini berubahnya jadi negasi Q alias bukan Q. Maka di sini M tidak sama dengan N. Nah, maka di sini kok kita lihat P-nya nih, ini P-nya itu SM sama dengan SN. Nah, tapi di sini berubah jadi negasinya alias tidak P. Maka di sini SM tidak sama dengan SN. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kontraposisi itu ada materinya sendiri ya. Ada di logika. Nah, di sini kan kita udah tahu nih, K itu tidak sama dengan SK. Tahu dari mana? Tahu dari pengandaian kita kalau K itu anggota A. Ya, jadinya kan K tidak sama dengan SK. Nah, karena kita pakai kontraposisinya dari A4, nah, di sini K tidak sama dengan SK, di sini K, di sini SK, nah, maka SM tidak sama dengan SN itu berlaku untuk K dengan SK ini. Jadi, ya kita dapat SK tidak sama dengan SSK. Nah, berarti yang ini juga udah terbukti ya. Udah kita tunjukkan. Nah, yang ini juga tadi udah kita tunjukkan di awal dengan aksioma kedua. Nah, karena ini sudah ditunjukkan dua-duanya, kedua kriterianya,
Maka berdasarkan prinsip induksi alias aksioma kelima, A itu sama dengan N. Artinya, semua himpunan bilangan asli itu anggotanya itu memenuhi teorema 1.2. Maka kita bisa bilang nih kalau teorema 1.2 itu berlaku untuk seluruh bilangan asli. Sudah terbukti. Jadi kalau kita bilang 1 tidak sama dengan S1, 2 tidak sama dengan S2, bahkan seluruh N tidak sama dengan Sn, kita sudah bisa yakin banget karena teoremanya sudah terbukti.